Selamat datang di channel Ichimoku Trader. Hari ini saya akan screening beberapa saham yang bisa teman-teman masukkan ke watchlist karena masih berpotensi bergerak naik minggu depan. Semoga analisa ini dapat membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Saham pertama yang kita bahas adalah IHSG terlebih dahulu. Pada perdagangan kemarin, IHSG dibuka gap down ke harga 7.162 7.150, lalu sempat menuju area 7.162 dan ditutup di harga 7.107 atau turun sekitar 0,90%. Dengan nilai terendah di harga 7.064. Apabila pada perdagangan hari ini IHSG masih turun dan menguji area 7.064 sampai dengan 7.010, maka IHSG masih berpotensi koreksi kembali menguji area 6.940. Namun apabila IHSG masih dapat bertahan di atas harga 7.151, maka IHSG masih berpotensi menguji area tutup gap di sekitar harga 7.200 kembali. Oke, kita langsung masuk ke saham saja. Saham pertama yang akan kita bahas adalah Kakes. Kakes ini baru IPO ya, dari tanggal 8 kemarin, lalu diturunin ya pada tanggal 10 ke harga 111, lalu ditarik naik lagi sampai sekarang. Harga sekarang udah berada di harga tertinggi selama IPO, jadi kita harus hati-hati ya. Apakah boleh entry? Jawabannya enggak. Kenapa? Karena ya sedikit beresiko karena udah di resisten dan ini dia belum ada breakout ya. Kalau dia misal tutupnya di sini, mungkin masih ada potensi copet-copet. Kalau di sini tuh berbahaya ya. Mungkin yang scalper berpengalaman punya ini ya, bisa mengerti kapan dia harus entry, kapan dia harus exit. Kalau saya scalpernya masih newbie ya, gak terlalu jago-jago banget. Oke, berikutnya ada euro ya, euro. Ya, ini goreng-gorengan ya, di volumenya ya lumayan sih, cuman ya candlenya begini ya, kalau copet sih silahkan, cuman kalau teman-teman mau masuk ke sini ya hati-hati lah ya. Berikutnya ada PKPK ya, PKPK ini udah breakout ya, bagus banget. Kalau mau nyicil bisa 210 ya, sebenarnya udah enggak ini lagi ya. PKPK itu menarik di 100-an. Sekarang ini udah posisi orang ngambil TP ya. Kalau menunggu bisa di 212 atau 210 ya. Sekitarnya itu lah ya. Kalau dia masih koreksi oke, kalau dia nggak ada koreksi ya jangan dikejar lah. TP-nya tipis ya, risikonya lebih besar sekarang. Ya, volumenya juga nggak terlalu besar ya, jadi harus hati-hati. Nah, ada Wiko.
volumenya sangat kecil ya, jangan masuk sini. PSSR ini juga volumenya kecil ya, kan saya tandain garis ini ya, dia satu tidur ya, walaupun dia open gap gitu kan. Yang namanya resisten tetaplah resisten, dan yang namanya support tetaplah support ya, harus hati-hati ya. Yang ada panin, nah ini bisa lanjut nih. Kalau teman-teman mau nyicil bisa di harga sekarang, cuman cut loss-nya pasang di tarik aja lah. Cut loss kita pasang di 1050 ya. Ambil kalau bisa sih ngambilnya di 1110 kalau dikasih. Kalau nggak dikasih mau ngambil HK silahkan, cuman resikonya ya. TP-nya bisa di sini, bisa di sini. Kalau dihitungin pasti lumayan. Kalau kita ngambil di sini itu cuman kena 5%, kalau dia naik itu 6%, sampai bisa 12. Nah, ya. Kalau di harga itu, kali kita misal HK ya, HK selisihnya tipis, 6 kan, 6, 5, 10 ya. Kayaknya jangan suka HK kalau nggak ada plannya ya. Kalau ada plannya santai. KLT, aduh janganlah ya, cuman 2000 cuy, nyangkut nanti nggak bisa keluar. PNPS ini juga cukup menarik sih saham ini menurut saya, cuman ya ini goreng-gorengan ya. Tapi kalau teman-teman tertarik boleh aja sih, cicil-cicil aja entry ya. Targetnya itu bisa jauh. Yang jelas harus ke 5% dulu, terus dia ke 7%, ke 20% ya. Mudah-mudahan bisa ke 34% ya. Cut loss-nya di sini aja lah ya. Nah, 13%. Ya, perjalanannya jauh. Oke. Menarik emang nih PNBS. Itu hati-hati. Ini sedang digoreng dan emang ada berita bagusnya. Tapi volumenya menarik. Oke. Pani ini kecil ya, termasuk kayak cuma goreng-goreng juga ya, harganya cukup mahal ya. Ya terserah, mungkin kalau saya sih nggak menarik sama ini ya, dan semuanya gap aja ya, banyak dosanya harus ditutup ya. Ada ahap ini masih mendingan walaupun dia goreng-gorengan ya, volumenya juga gede, lumayan lah ya, gak gede-gede amat. Udah breakout lagi, karena dia udah breakout lagi, ini harus hati-hati tuh ya. Biasanya udah breakout lagi itu bakalan ada koreksinya. Tungguin aja koreksinya baru kita entry, nanti ikutin aja dia kemana ya. Begitu udah naik cicil jual lah, jangan di hold. Oke. Yang ada mapa ini
udah mau breakout, turun lagi, nggak tahu kenapa. Penurunannya ini nggak bagus ya, tapi bisa dicicil kalau minat di sekitaran harga 3.200. Kalau dia cuma ngetes ke situ ya, volumenya juga nggak terlalu gede-gede amat, gedean si itu tadi PNBS ya. Ada PNBN ya, PNBN juga tuh sempat turun ya ke 15 terus naik lagi sampai mau arah nih, udah mau arah kayak jangan udah arah itu, terus turunnya lagi. Jadi kalau dia turun lagi is okay, tungguin aja ya, mungkin kisar-kisaran 1790 ya, atau 1760 lah paling dalam. Kalau dia turun lebih bawah dari itu takutnya cuma fake aja ya, kita nggak tahu ya. Kayaknya mudah-mudahan sih nggak fake ya, cuman dia harus koreksi dulu. Kalau dia koreksi dulu itu lebih cakep, penting dia langsung naik lagi ya, walaupun dia bisa jadi kayak gini ya. Nah, ya besoknya naik lagi. Ini dia naiknya 22,36%, dan mungkin jadi ya, mungkin juga ya, mungkin itu dia bisa arah di sekitar harga 19.30 sebelumnya dijualin orang, berarti mungkinan ada koreksi. Kalau candlenya solid kayak gini kan jelas gitu ya. Soalnya ini dikasih sembunyi dikit ya. Nah, ada TAYS coba breakout ya. Ya koreksi kemarin tuh lebih cakep kalau entry, sebenarnya ini udah TP ya. Kalau baru mau masuk sedikit resiko, apa karena ini di resisten ya, mending kita tunggu dia breakout. Nah, ada ASBI ini naik terus ya, walaupun ada turunnya tapi sahamnya naik terus ya, jadi kita harus hati-hati dan nggak liquid. Oke, hati-hati ya. Segitu aja jumpa kita kali ini. Terima kasih sudah menonton ya. Terima kasih sudah menonton video ini, like dan share video ini, dan jangan lupa subscribe dan tekan lonceng agar channel ini makin berkembang dan dapat membantu lebih banyak orang.